Halo, apa kabar Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat. Semesta senantiasa bersama kalian semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Sagittarius. Jadi ini tentang kabar dia ya. Kok kabar dia? Sorry. Ya, ini ya kurang. Namanya ini orang yang gagal fokus nih kayak gini. Ini tentang perasaan dia saat ini. Jadi ini bisa ini ya bisa resonate bisa enggak karena ini adalah sifatnya general reading. Kalian bisa cek di Sun Moon Rising Venus kalian di video yang lain ya. Nih, untuk Sagittarius, ini aku harap bisa bermanfaat buat kalian semua. Ambil dari segi positifnya ya. Oke, aku cek dulu energi Sagittarius. Jadi untuk Sagittarius nanti kalian bisa ini energinya bisa terbalik ataupun vice versa ya. Oke, cek Sagittarius. Energi asmara Sagittarius. Action speak loudly. Express your love through action. Okay. Slow down, Sagittarius. Oh, true love. This love is one in a lifetime. Okay. Untuk tebaran kedua. Oke, kita cek dulu ya energi Sagittarius. Three of Earth. Four of Fire. Queen of Water. Oh, ada Ace of Water. Nanti kalau ini aku klarifikasi dulu ya kalau memang sekiranya kurang paham. Ada Ace of Air. Oke, ada Ace of Air di bottom of the deck. So, ya, di sini kalau aku lihat ada action speak loudly. Oke. Slow down and true love. Oke. Ini kalau udah ngomong seperti ini kayaknya ya energinya ini bisa saja kamu baru kali ini merasakan sesuatu yang begitu mendalam terhadap seseorang ya. Sebagian dari kalian ingat ya, ini energinya bisa terbalik. Ini bisa kamu yang saat ini atau memang dia atau bisa bahkan ini keduanya. Kalau aku ngomong masalah true love ini bisa juga ya. Pada dasarnya kalian ini sama-sama masih sayang atau pada dasarnya kalian ini baru pertama kali ini kalian berdua ya, kalian itu sama-sama merasakan baru kali ini merasakan sesuatu yang beda. Nah, ini untuk yang pertama ya. Karena tebaran di setiap tebaran itu berbagai macam bisa mengandung berbagai macam hal. Nah, ada action speak loudly. Ini ada hubungan terputus, benarkah? Bisa saja ini untuk hubungan yang terputus ya. Kalau ini hubungan terputus, ini kemungkinan dari kalian di sini belum bisa menyatakan, oke. Gimana ya kalau aku lihat di sini? Memendam perasaan. Ada sesuatu yang dipendam, perasaan yang terpendam di sini. Pause, allow, think to kan? Ya, memendam perasaan, ingin jeda. Ini kayaknya ya untuk slow down dulu. Ini kayaknya ada sesuatu. Ini bisa kamu bisa dia ya. Ini salah satu dari kalian ini ingin slow down dulu, ingin tenang dulu. Ini kemungkinan ada beberapa hal yang terjadi di antara kalian ya, yang membuat salah satu dari kalian ini ingin slow down dulu ya, ingin menenangkan diri dulu. Nah, ini. Tapi di lain pihak ya, di lain pihak beberapa dari kalian ini mungkin saja
ada beberapa yang ingin kalian mungkin gini, banyak keinginan-keinginan yang masih belum tersampaikan, banyak keinginan-keinginan mungkin aku itu ingin hubungan kita begini, tadi harapan-harapan itu belum tercapai. Nah, harapan-harapan kalian terhadap hubungan atau harapan-harapan dia terhadap hubungan itu yang tadinya udah dianggap maunya begini, 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 ini ternyata tidak sesuai ekspektasi kalian, tidak sesuai dengan harapan kalian. Mungkin di sini ada beberapa dari kalian banyak masalah, entah itu masalah di diri kalian sendiri atau masalah ada pihak-pihak tertentu atau masalah kecenderungan, intinya itu hubungan ini terlalu banyak yang namanya masalah atau hubungan ini banyak tantangan, bukan tantangan dalam kata arti apa ya, intinya memang lagi banyak masalah dalam hubungan kalian. Nah, ini yang membuat yang tadinya itu udah berangan-angan yang gimana untuk kedepannya itu tidak sesuai ekspektasi kalian, dan kecenderungan di salah satunya ini ingin mundur dulu, untuk slow down dulu, untuk calm down dulu. Ya, ini kayaknya masa jeda juga kalau aku lihat, karena dengan hadirnya true love itu sebetulnya kalian sama-sama masih sayang keduanya. Ya, ini untuk jadi ini adalah perasaan, ini bisa untuk siapa saja ya, untuk entah itu hubungan yang terputus atau hubungan yang memang masih couple atau memang ini adalah gebetan kamu ya. Nanti aku coba cek-cek untuk energi yang masuk ke aku, tapi walaupun tidak semuanya aku cross check ya di situ karena waktunya juga akan terlalu lama nanti ya. Nah ini kemungkinan di sini kalau aku lihat kalian sebetulnya pada dasarnya itu calm down dulu di sini untuk bisa lebih oke, biar masalah ini biar tenang dulu, mungkin karena kalian habis bertengkar karena ada situasi dan kondisi banyaknya karakter kalian yang kurang sinkron. Nah, itu tadi kurang bisa saling memahami satu sama lain, karakter yang kurang sinkron tadi ya aku bilang. Sehingga yang satunya cenderung untuk menarik diri dulu, untuk calm down dulu, untuk menenangkan diri dulu. Karena pada dasarnya kenapa aku bilang ini adalah masa jeda, karena nggak ada salahnya ya hubungan break itu untuk bukan untuk memisahkan ya, memisahkan diri bukan, tapi untuk bisa lebih menenangkan diri agar saat kalian bertemu ini kecenderungan kalian udah enak nanti kalau ngobrol. Nah, ya, pada dasarnya sebetulnya kalian itu ada rasa sayang, dan bisa saja kamu ataupun dia ini merasakan sesuatu yang berbeda. Walaupun kamu ataupun dia ini sebelumnya pernah merasakan pernah berpacaran, pernah bersama seseorang, tapi memang baru kali ini kamu merasakan terhadap seseorang. Nah, baru kali ini kamu merasakan memang perasaan yang begitu mendalam terhadap seseorang yang mungkin orang ini adalah dia yang kamu pikirkan saat ini. Nah, itu. Ya, itu jadi untuk ekspektasi yang pertama. Oke, aku lihat untuk orang yang di bawah ya. Kalau adanya the power of creativity, nih, dengan hadirnya Tree of Earth, dengan hadirnya the power of creativity, ini memang kalau aku lihat ya, ini orang ini kayaknya masa jeda dulu ya. Ada masa jeda di mana memang yang diinginkan, nah, be a team player. Team player ini maksudnya itu adalah intinya itu hanya sekedar dengan yang namanya saling memahami dulu satu sama lain. Nah, ini yang menjadi penghambat. Jadi visi kamu sama visi dia, misi kamu sama misi dia itu berbeda. Kalian sama-sama masih sayang, hanya saja kayaknya karakter kalian ini ada banyak bentrokan-bentrokan di sini. Ya, ini yang membuat sebetulnya hubungan ini itu bermasalahnya di situ. Tapi kalau aku lihat ya, di sini dia menginginkan seperti itulah intinya ya. Dia menginginkan aku tuh ingin kamu tuh ngertiin aku juga ingin berusaha untuk ngertiin kamu. Terus intinya itu dia itu atau orang yang di bawah ya, aku nggak tahu itu apakah kamu ataupun dia. Sebetulnya keinginan orang yang di bawah ini atau bisa saja orang ini tuh baru menyadari ya, baru menyadari bahwa hubungan jadi gini, recognition for a very high quality work. Jadi sadar bahwa hubungan sukses itu adalah bagaimana kalian bisa saling. Nah, hubungan itu sukses itu kalau bisa saling. Jadi jangan ego masing-masing yang didahulukan atau emosional yang didahulukan. Karena kalau kecenderungan emosional yang didahulukan, maaf ya, orang kalau lagi marah nih
kadang itu kita tuh nggak sadar apa yang kita omongin, apa yang namanya orang kalau marah itu udah nggak pikiran, nggak hati itu udah nggak dipakai. Jadi intinya udah pokoknya amarah yang keluar. Jadi omongan-omongan itu cenderung suka menyakiti, suka ngablak, suka kayak gini itu tanpa dipikir lagi. Nah itu yang sering terjadi kenapa konflik itu nggak pernah bisa selesai karena kalau bisa ya masalah ini jangan dilalui dengan yang namanya pertengkaran, konflik ini harus calm down, oke, slow down. Jadi kayak gitu, tenangin diri ya. Kalau udah serasa mau emosi meledak-ledak, ada kalanya memang kita harus oke, aku mundur dulu, biar tidak yang namanya emosi. Kalau kamu menyelesaikan masalah itu dengan emosional, itu takutnya bukan masalah yang selesai, yang ada malah apa? Malah jadi berantem hebat. Nah, kita lihat dulu situasi, mungkin kamu ya, mungkin pasangan itu harus tahu kamu dulu. Nah, kamu juga harus tahu pasangan ini kayak gimana dulu. Kalau lagi kayak waduh ini kayaknya lagi emosi nih dia. Udah jangan dulu. Jangan bahas masalah dulu. Nah, ini yang sering terjadi. Udah dia ini kok udah kalut, udah kayak sumpek, udah kayak gini ditekan terus. Nah, akhirnya apa? Menghindar. Bukan menghindari masalah ya, tapi kebanyakan ya, dan yang setauku dari teman-teman yang pernah personal reading itu beberapa dari kalian itu mundur dulu itu bukan karena menghindari masalah tapi biar kondisi lebih balance, lebih tenang dulu. Jadi kalau udah oke tenang, kamu tenang, ngobrol kan enak tuh. Nah, kayak gitu ya. Karena apa? Pada dasarnya dia itu sebetulnya itu nyaman dengan kamu. Ya. Nah, ini dia tuh nyaman dengan kamu, like a happy home life. Like a happy home life. Jadi dia itu merasa kayak dia bisa menjadi dirinya sendiri, dia bisa mengeksplor dirinya sama kamu, ya. Nah, terus dengan hadirnya Queen of Water ini memang sih kalau orang ini ya, jadi ini bisa kamu bisa dia. Orang ini kalau aku lihat relationship develop the new level. Nah, perasaan dia saat ini atau ini bisa terbalik ya. Sebetulnya itu sayang, dia menginginkan hubungan ini bisa lebih baik. Ya, ke depannya. Dia berusaha untuk mempercayai gini, orang ini sebetulnya tahu ya, tahu apa yang dia inginkan itu tahu. Perasaan dia seperti apa tuh tahu. Nah, mungkin di sini care for yourself and others. Mungkin di sini dia mencoba untuk intinya gini ya, dengan hadirnya Queen of Water di sini. Orang ini empatinya gede, passion, loving. Jadi orang ini bisa saja sabar, pecinta, tapi di saat itu kalau namanya orang ini sayang, kalau udah sayang-sayang, ya orang ini bisa bikin kamu itu penuh dengan kehangatan. Orang ini bisa saja menjadi orang yang sabar, orang ini bisa saja menjadi orang yang penuh cinta. Tapi kalau segala sesuatu terlalu berlebihan, pada endingnya adalah sesuatu ini yang tadinya itu penuh dengan kehangatan, empatinya gede sama kamu, sabarnya gede sama kamu, cintanya dia gede sama kamu. Kalau udah terlalu gede, ini namanya takutnya adalah overprotective ya. Nah, nih jadi banyak gak sinkronnya mungkin orang ini terlalu menjaga ya, terlalu saking ingin menjaganya sampai membuat salah satunya itu merasa nggak bisa bergerak. Akhirnya muncul emosional, adu argumen, aku nggak kayak gitu, kamu yang iya, kamu kayak gini, enggak, aku nggak kayak gitu, iya kamu kayak gini. Nah, tapi pada dasarnya orang yang di bawah ini benar-benar sayang, sehingga orang ini falling in love ya. Sebenarnya orang ini a new home. Oh, a new home. Kita cek dulu di sini. Ada Ace of Air ini menandakan bahwa ini adalah energi dia saat ini ya. Ini mau tidak mau memang harus dilakukan ya, karena di sini mungkin saja dia lagi ingin jeda atau ingin ini dulu ya. Aku lihat dulu dengan hadirnya Ace of, oh ada yang terbalik, sorry. Oke. Oke, Ace of Water. A new level. Jadi emang bener-bener kayaknya dia itu ingin hubungan ini tuh ke tahap yang lebih baik ya. Oke, kita cek dulu. As of Water ini apakah dia membuka hati untuk yang lain? Karena di sini kan aku lihat masa jeda.
Oke, kita cek dulu apakah benar ini sesuai dengan intuisiku nih. Ace of Water, klarifikasi Ace of Water. Oke. Oke. Bentar ya. Di sini ada King of Cups. Lalu di sini ada Knight of Swords. Benar. Oke, di sini ada tunggu sebentar ya. Oh, ini Queen, ya, Queen of Cup. Ini ada Knight of Sword, lalu di sini ada King of Wands. Di sini ada The Chariot. Nih, benar. Jadi ini uh, kalau menurut dari kartu klarifikasi ini bukan masalah tentang orang lain ya, tapi kecenderungan memang dia ingin bertahap ke tahap yang lebih besar, tahap yang lebih baik, ke tahap yang lebih serius, tahap intinya walaupun ini bukan yang kalaupun ingin menikah ya oke lah ya menikah, tapi kalau kecenderungan ini intinya udahlah nggak usah yang kita banyak bertengkar, kita nggak usah yang banyak terlalu begini, tapi kecenderungan orang ini maunya itu ayolah kita tuh memulai sesuatu yang baru, emosional baru ya. Nah ini Ace of Cup ini juga bisa menandakan dengan perkembangan. Nah kegembiraan, romantis yang baru, segala sesuatu ingin dia mulai yang baru. Nih karena apa? Nih ada kartu klarifikasi di sini. Karena apa? Pada dasarnya dia itu juga sayang, no kan? Ada Queen of Cup lagi di sini. Lalu di sini udah saatnya karena dia tuh sayang, ya. Jadi ini nanti aku ada dua ini, yang baru masuk ini ada dua nih. Nanti yang kedua nanti uh, aku readingin ya. Ini yang pertama dulu. Dia pada dasarnya sayang. Dia kemungkinan menginginkan hubungan ini lebih baik ke depannya karena dengan hadirnya memang sih aku lihat ya pertengkaran ini kemungkinan ini salah satu dari kalian ini kalau bertindak itu nggak hati-hati, gegabah. Karena aku bilang tadi ya, kalau udah emosional segala sesuatu itu bisa terucap. Jadi harus menjaga emosional. Kalau udah serasa ingin marah, kayaknya memang kalian harus mundur dulu, jangan diteruskan. Itu bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Nah, nih kepedulian orang ini kalau aku lihat ya, dia percaya bahwa segala sesuatu itu bisa ditutup, segala sesuatu itu bisa diubah dengan hadirnya the wheel of fortune, ya. Nah, nih dia mungkin kalau kalian yang dalam masa-masa jeda di sini mungkin akan ada pergerakan dia untuk datang kembali kepada kamu. Di sini kemungkinan juga akan ada komunikasi di antara kalian, ya. Memang ini mau tidak mau mama harus dijeda dulu ini dengan hadirnya Ace of Air ya untuk lebih baik ke depannya. Nah, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua ini kalau aku lihat kemungkinan dengan hadir tebaran di sini nih ya eh, bisa saja di antara kalian memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat hubungan kalian ini berakhir. Ada seseorang yang masuk dalam dunia kalian berdua, ya. Ada seseorang yang membuat kalian berdua di sini. Ini aku bilang di sini ada express your love through action. Jadi di sini kemungkinan bisa kamu bisa dia ini berusaha untuk menaklukkan itu. Nih ada the carrier juga di sini. Ya karena gini, dia berusaha ini untuk bisa menyelesaikan masalah ya. Kayaknya dia itu butuh waktu dulu untuk berpikir, butuh waktu dulu untuk menyelesaikan masalah dia di sini. Kamu nggak usah khawatir dengan hadirnya true love. Ini kayaknya memang dia itu sayang sama kamu. Hanya ada beberapa hal yang harus dia selesaikan. Mungkin ini ada hubungannya dengan orang di rumah. Ada four of fire. Harus ada perjuangan di sini. Ya, kalau aku lihat. Dan aku lihat dengan hadirnya three of earth ini, apa ya, kalau power of creativity. Jadi intinya the power of creativity ini dia mencoba dengan sesuatu dulu ya. Coba deh aku pendekatan dengan ini pendekatan dengan orang mungkin orang tua lah. Ini seumpama ini orang tua ya. Oke, aku coba dengan pendekatan dengan orang tua. Bisa nggak ini kalau hubungan aku dengan dia disetujui. Nah, gitu. Tapi di sini di sisi lain dia itu ingin kamu tuh paham tentang dia dulu ya, bahwa posisi dia ini lagi terjepit. Kecepit ya. Nah, itu kecepit.
Nah ini, dia hanya ingin memahami itu. Memang kalau aku lihat ada beberapa dari kalian ini kayaknya pasangan kalian ada yang dijodohin atau salah satu nih, bisa kamu bisa dia yang ada yang dijodohin, ya. Tapi di sini dia kayaknya mau berjuang ya untuk gimana bisa sama kamu gitu. Ini ada suatu perjuangan soalnya. Apakah benar ini ada yang dijodohin? Kalaupun ini ada yang dijodohin, kalau ini ada suatu perjodohan, kemungkinan hasilnya ini gimana ya? Dia intinya berusaha ini karena ini adalah jalan dua arah, ya. Ini jalan dua arah ini. Dia juga bingung ya kalau aku lihat. Tapi pada dasarnya di sini dia ada rasa rasa percaya diri bukan ada rasa percaya diri pada dirinya ya, tapi dia di sini merasa bahwa pasti suatu saat akan ada hasil. Pasti suatu saat ada hasil di sini. Bukan dia yang memilih suatu pilihan, tapi memang di sini dia disudutkan dari dua hal. Kalau ini masalah perjodohan, dia tuh tahu sebetulnya perasaan dia tuh sama kamu gitu loh. Dia tuh tahu perasaan dia itu sebenarnya sama kamu. Hanya saja di sini dia sedang sedang menyelesaikan masalah yang ada di sini dulu. Kalau ini bukan masalah perjodohan atau ini bisa saja masalah yang ketiga. Apa? Ada hubungan segitiga. Nah, kalau ini masalah segitiga. Ini perasaan dia sama kamu, tapi nah, mau tidak mau dia kayaknya mau menjalani yang ini. Tapi dengan hadirnya SO Brother, tetap perasaan dia sama kamu. Gitu. Paham? Nah, tapi ini bisa terbalik ya. Ini bisa kamu ini Sagittarius. Nah, ini bisa kamu atau memang ini adalah pasangan kamu. Sekali lagi, dengan hadirnya The Wheel of Fortune, ya, di sini memang kondisi lagi tidak stabil saat ini. Kondisi sedang tidak stabil yang sedang dia hadapi, tapi dia berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Memang agak susah, tapi dia berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah dia dulu. Ya, kalau ini masalah pihak ketiga. Atau memang ada beberapa hal ya di sini intinya untuk kalian kalau memang ini adalah energi kamu yang masuk harus lebih bisa saling memahami satu sama lain, itu adalah kuncinya yang pertama. Yang kedua adalah kalian jangan mudah untuk terkena emosional karena takutnya entah kamu atau pasangan kamu ya sama-sama emosional itu harus lebih untuk mundur ya. Memang slow down dulu, jangan ditekan. Kalau ditekan masalahnya bisa jadi tambah gede di situ. Oke? Jadi ini readingan untuk Sagittarius. Aku akhiri ya. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. See you next time.